Salah strategi, baper dan jadikan koruptor pengurus partai. AHY semakin terpuruk. Kehadiran Partai Demokrat di negeri ini cukup fenomenal. Pasalnya, hanya butuh beberapa tahun saja setelah berdiri, partai berlambang bintang Mercy itu menjelma menjadi partai pemenang pemilu, mengalahkan Golkar dan PDIP yang sebelumnya selalu mendominasi. Berikut cerita kehebatan Partai Demokrat itu. Berdiri pada tahun 2001, namun baru disahkan pada 2003. 1 tahun kemudian, salah seorang kader terbaiknya, yakni SBY, berhasil terpilih jadi presiden. Sementara Partai Demokrat masuk 5 besar perolehan suara terbanyak. Hebat kan? Hanya butuh waktu 1 tahun untuk bisa mengantarkan kader menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Bandingkan dengan PKS yang sejak berdiri pada 1998 silam hingga sekarang, tidak ada satupun kadernya yang terpilih jadi presiden RI. Yang ada jadi presiden PKS doang. Dan itu pun ada yang korupsi, yakni Lutfi Hasan Ishak. Puncak kejayaan Partai Demokrat ini di pemilu 2009. Kala itu berhasil memperoleh 150 kursi di DPR atau 26,4%. Dan memperoleh suara nasional sebesar 20,4%. Karena ambang batas presidensial threshold 20%, maka tanpa berkoalisi dengan partai apapun, Partai Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Hanya saja, seperti yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln, bahwa hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi jika ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Karakter kader Partai Demokrat memang benar-benar diuji di sini, dan ternyata mereka tidak lolos ujian kekuasaan tersebut. Satu persatu kadernya diciduk KPK lantaran korupsi, mulai dari Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Harta Timur Daya, Jero Waci, Sultan Batugana, M. Nazarudin, Angelina Sondak, Amru Daulay, Sarja Tahen, Asad Syam, hingga mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin. Di antara beberapa nama itu nasibnya kini beda-beda, tapi sudah dipastikan gak akan baik-baik amat. Ada yang sudah almarhum meninggal di penjara, yakni Sultan Batugana. Ada yang sebentar lagi akan bebas, yakni Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dikabarkan akan bebas pada 2022 mendatang. Dan ada juga yang baru keluar dari penjara pada Agustus 2020 lalu, yakni M. Nazarudin. Begitupun dengan Partai Demokrat, nasibnya kini juga gak baik-baik amat, kayak kader yang korupsi itu. Pada pemilu 2014 lalu, perolehan suara partai itu mulai turun. Dari posisi pertama di pemilu sebelumnya, menjadi posisi keempat dari 10 partai yang lolos ke Senayan. Pada pemilu 2019 yang lebih parah lagi, Partai Demokrat hanya berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Gak kebayang bagaimana perolehan suara partai itu pada pemilu 2024 mendatang. Saat ketua umumnya masih legend, SBY saja yang konon katanya ahli strategi, perolehan suara Partai Demokrat di ujung tanduk. Apalagi sekarang yang hanya dipimpin oleh politisi digoreng dadakan, yang hanya punya pengalaman di politik kalah di Pilkada DKI, suka baper pula. Sudah ada beberapa bukti kok kalau AHY salah strategi dalam memimpin Partai Demokrat. Salah satunya yang lagi viral adalah soal isu kudeta yang dihembuskannya. Kenapa isu kudeta itu merupakan blunder bagi AHY? Pertama, ia menyebut banyak nama yang hendak mendongkelnya dari kursi orang nomor 1 di Partai Demokrat tersebut. Tapi itu hanya omong doang. AHY tidak sama sekali menunjukkan bukti kalau rencana kudeta itu memang benar-benar ada. Tidak pelak, ia pun diserang rame-rame oleh netizen. Bahkan, Marzuki Ali mengancam akan membongkar bobrok Partai Demokrat kalau namanya terus-menerus disangkut pautkan dengan isu kudeta itu. Kedua, meskipun belum jadi dibongkar oleh Marzuki mengenai bobrok AHY itu, tapi sudah keburu dibongkar duluan. Seperti yang disampaikan oleh Rusi Tompul bahwa AHY membebankan biaya ke tiap-tiap pengurus daerah saat DPP berkunjung. Kemudian saat pilkada digelar, pengurus daerah juga harus menyetor ke DPP pusat. Ditambah dengan ulahnya bersama bapaknya yang membuat Partai Demokrat seperti kerajaan saja.
Sehingga muncul ketidaknyamanan dari beberapa kader Partai Demokrat. Dan dari situlah awal mula muncul isu kudeta tersebut. Seharusnya AHY introspeksi diri dong, kenapa dia begitu tidak disukai oleh kader Partai Demokrat. Gak harus menyalahkan pihak lain gitu, termasuk juga bapernya itu yang ngadu ke istana dan maksa minta suratnya dibalas oleh presiden. Jelas hal ini akan merusak citra AHY, minimal dia akan dicap sebagai kekanak-kanakan oleh netizen. Strategi salah lainnya yang dilakukan AHY adalah mengangkat koruptor sebagai pengurus partai. Andi Malarangeng yang kita tahu sendiri adalah salah satu pelaku koruptor Hambalang, diangkatnya menjadi sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Beda dengan partai lainnya justru menonaktifkan bahkan memecat kadernya yang korupsi, ini malah diangkat menjadi elit partai. Mungkin AHY lupa kalau salah seorang yang merusak citra Partai Demokrat tersebut adalah Andi Malarangeng itu sendiri dengan perilaku korupnya. Sekarang diberi panggung lagi. Memang sih selama ini ia terlihat gencar banget membela Ketua Umum Partai Demokrat tersebut terkait isu kudeta yang dihembuskannya. Tapi gak akan ngaruh juga keles. Karena yang ada orang tidak akan ingat dan peduli dengan pembelaan tersebut. Melainkan yang muncul di pikiran masyarakat, slogan Partai Demokrat kala itu, katakan tidak pada korupsi, padahal iya. Kaswat, alasan pandemi, Anies menghapus program unggulan Ahok. Sejatinya program normalisasi yang sudah dijalankan oleh gubernur-gubernur DKI sebelumnya untuk mengendalikan banjir tidak dijalankan lagi dengan semestinya oleh Anies. Banyak kasus pembebasan tanah yang bermasalah, ada juga anggarannya yang sudah dialihkan ke program lain yang kurang penting, seperti agenda Formula E yang akhirnya batal digelar. Sekarang, dengan alasan pandemi, Anies mengajukan draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, yang isinya menghapus program itu sama sekali dan diganti dengan program naturalisasi sungai, seperti janji kampanyenya dulu. Sepertinya alasan tidak nyambung. Kalau karena pandemi, lebih cenderung artinya karena anggaran untuk program normalisasi itu mau dialihkan ke penanganan pandemi COVID-19, bukan begitu? Kalau begitu, ya seharusnya program lain juga tidak perlu dianggarkan. Toh tujuannya demi penanganan pandemi kok. Kan sama saja bohong, program normalisasi dihapus tapi program lain tetap dijalankan. Lain halnya tadi kalau Anies secara kesatria menyebutkan tidak ingin menjalankan program Ahok itu lagi. Dia merasa lebih bagus program kreasi diri sendiri, maka kita bisa lebih maklum terlepas dari keberatan masing-masing. Tapi paling tidak jangan pandemi yang dijadikan alasan. Sesungguhnya memang hak Anies untuk mengajukan draft itu, karena sekarang dia pemimpinnya di DKI, dan pun bisa jadi itu masih sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, pasal 342 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilaksanakan karena perubahan mendasar, salah satunya karena kondisi bencana nasional. Tapi masalahnya yang kita ketahui selama ini tidak ada program yang berarti yang dijalankan Anies untuk mengantisipasi banjir. Bukan berarti dengan tidak mengindahkan program normalisasi selama ini, dia lalu mengutamakan program naturalisasi. Tidak, program itu pun juga tidak dijalankan. Di mana kita bisa lihat contoh sungai yang dinaturalisasi, yang mengembalikan dan mempertahankan ekosistem di sepanjang aliran sungai serta waduk dengan mempertahankan kelokan sungai, penataan lahan basah, dan pembangunan ruang terbuka hijau, di mana kita bisa temukan konsep naturalisasi yang dimaksudkan untuk memfokuskan pada aspek pemulihan ekosistem baik yang berada di dalam badan air permukaan maupun yang ada di sekitarnya, tidak ada. Toh semua tetap tertutup banjir juga. Semua hanya narasi saja tapi tidak pernah dikerjakan. Semua hanya janji-janji saja tapi tidak pernah ditepati sampai hari ini. Nyatanya, banjir masih tetap melanda Jakarta kecuali kalau musim kemarau, tentu saja. Ini kan contoh logika Anies. Jakarta tidak benar identik dengan kemacetan. Cobalah jalan di jam 2 pagi. Pasti tidak akan mengalami hal yang sama. Maka sekarang kalau benar program normalisasi akan disetujui oleh DPRD DKI,
yang kabarnya hanya 2 fraksi yang menolak, PDIP dan PSI, maka siap-siap saja warga Jakarta akan semakin akrab dengan banjir. Siap-siap saja Sujiwo Tejo akan semakin deg-degan dengan hari-harinya di Jakarta. Sesungguhnya, program normalisasi ini pun tidak menjamin 100% banjir tidak akan terjadi lagi, tapi minimal akan banyak titik banjir yang bisa dikurangi. Bagaimana kalau normalisasi dihilangkan dan diganti dengan naturalisasi yang sudah tidak layak diaplikasikan di Sungai Jakarta? Apalagi kalau kedua-duanya memang tidak pernah dijalankan, kecuali hanya menjadi gimmick politik belaka. Belum tahu bagaimana nanti tanggapan dari warga Jakarta atas sikap menghapus normalisasi sungai ini. Masalahnya yang paling dirugikan dari tidak dijalankan program normalisasi adalah warga Jakarta sendiri. Mereka akan selalu menghadapi banjir dan banjir lagi. Seharusnya warga Jakarta sadar kondisi dan posisi kota mereka terhadap laut dan curah hujan. Mereka harusnya tahu bahwa setiap kali sungai meluap, itu akibat tak mampu menampung air kiriman dari hulu, atau karena perbedaan ketinggian tanah dan permukaan laut yang tidak ideal lagi. Untuk itulah diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sungai, dan sekaligus membentengi permukaan tanah dari banjir rob yang bisa datang sewaktu-waktu. Kalau setelah dijabarkan begini pun Anies tetap ada caranya, maka bisa jadi satu waktu film Waterworld yang dibintangi Kevin Costner akan kita alami di Jakarta ini. Semua hanya air, tidak ada aspal, tidak ada sawah, tidak ada rumah. Semua sudah terkubur bersama air. Warga Jakarta dan gubernurnya akan berair-air.